Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tanjung Boru Hasibuan, NIM 105 2021 027, dengan dosen pengampu Bapak Yustijar MPDI, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada masa sebelum Islam yang diajar dan disebarluaskan ke bangsa Arab oleh Rasulullah SAW, yaitu orang Arab seringkali terjalin peperangan antara suku, diantaranya dikenal dengan perang Tujar, karena terjadi beberapa kali antara suku. Yang pertama yaitu perang antara suku Kinana dan Hawazan. Kedua yaitu perang Quraisy dan Hawazan. Dan yang ketiga perang Kinana dan Hawazan lagi. Dan peperangan ini terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Secara garis besar, Jazirah Arab dibedakan menjadi dua kata, yakni daerah pedalaman dan daerah pesisir. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggap bahwa patung-patung itu suci. Sebelum kedatangan Islam, di Arab terdapat berbagai agama. Di antaranya ada yang beragama Yahudi, Kristen, di mana mayoritas penganut agama Yahudi pandai sekali bercocok tanam. Dan mereka juga pandai membuat alat-alat dari besi seperti perhiasan dan persenjataan. Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. Uswatun hasanah adalah contoh suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan suatu risalah kepada umat manusia. Nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan suatu risalah, berita gembira, memberi peringatan, keteladanan dan menyempurnakan akhlak. Meyakini bahwa Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kewajiban seorang mukmin, karena termasuk rukun iman yang keempat. Beliau juga memiliki sifat-sifat budi luhur, yaitu sifat pemaaf, pemurah, dan ramah. Beliau adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan beliau juga menjauhi diri dari sikap dendam dan permusuhan. Beliau juga memiliki sifat yang sangat pemurah. Pemurahnya beliau itu gemar sekali berinfak dan memberikan bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkannya. Beliau juga menjauhkan diri dari sifat kikir dan bakhil. Beliau juga memiliki sifat yang ramah. Ramahnya beliau memiliki tutur kata yang baik, menyenangkan, menunjukkan bersahabat, menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Serta beliau juga menghindari dari sikap kasar. Khalifah Rasyidin itu ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi beliau dimakamkan. Jumlah tokoh Ansar dan Muhajirin berkumpul di balai Sakifah Bani Saidah, Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang bakalan ditunjuk untuk menjadi kepala negara. Orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa merekalah yang paling berhak untuk menjadi khalifah, karena merekalah yang yang pertama kali masuk Islam, dan Nabi berasal dari kalangan mereka. Sementara orang-orang Ansar menyebutkan mereka pula lah yang paling berhak, karena merekalah yang telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy. Abu Bakar tidak menerima usulan itu dengan alasan bisa membawa perpecahan. Oleh sebab itu, beliau mengusulkan agar Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Usulan itu tidak diterima oleh Umar, dan beliau juga mengatakan jika Abu Bakar masih ada, beliaulah yang pantas untuk menjadi khalifah. Akhirnya, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah atas usul Umar bin Khattab. Ketika itu, Abu Bakar berusia 61 tahun. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab.
Ketika Abu Bakar sakit, dia memperhatikan sahabatnya, siapa di antara mereka lah yang sesuai diangkat untuk menjadi khalifah selanjutnya, yang tegas, yang tidak kejam, yang tidak lembut dan tidak lemah. Dia mendapatkan kriteria pilihannya itu di antara dua sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudiannya pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Ketika pilihannya jatuh kepada Umar, dia pun mengundang para sahabatnya untuk bermusyawarah untuk perihal pilihannya tersebut. Abdurrahman bin Auf meminta pendapat Abu Bakar agar mengemukakan alasannya memilih Umar. Utsman bin Affan. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan Nabi dengan putrinya, yaitu Ruqayyah bin Muhammad SAW. Akhirnya dia dibentuk panitia 6 dan diberi tugas penggantinya. Mereka itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam. Dalam sidang itu mulai nampak persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Kedua keturunan itu kini terwakilkan dalam diri Ali dan Utsman yang merupakan calon terkuat. Kedua, masyarakat telah jenuh dengan pola kepemimpinan Umar yang serba disiplin dan keras. Bila Ali diangkat, akan terulang seperti itu. Ketiga, menarik jabatan khalifah dari Ali sebagai keluarga Nabi jauh lebih sulit dibandingkan dengan Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan pendukungnya turut memberikan baiat mereka kepada Utsman. Khalifah yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang masih hidup di kota Madinah ketika itu akhirnya bersepakat untuk memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Mereka bersepakat untuk memilih Ali bin Abi Thalib karena mereka melihat saat itu tidak ada sahabat lagi yang lebih utama dan layak kecuali beliau. Tidak seorang pun yang membaiat beliau kecuali Muawiyah dan penduduk Syam. Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Muhammad beserta beribu-ribu pengikutnya yang benar-benar percaya terhadap kerasulannya dan kepemimpinan yang menyerbu masuk ke dalam kota Mekah. Setelah khalifah terbunuh, kaum muslimin di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi yang mengikutinya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Langkah awal, Muawiyah memindahkan pusat pemerintahannya dari Madinah ke Damaskus. Kemudian Muawiyah melakukan pergantian sistem kekhalifahan. Model pemerintahan yang ditetapkan oleh Muawiyah ini banyak sekali diambil dari model Bizantium. Semenjak Muawiyah diangkat menjadi gubernur oleh Umar ibnu Khattab di Suriah, ilmu yang dikembangkan Bani Umayyah pada saat itu masih yang berciri-ciri Arab asli, yaitu bahasa qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Bani Umayyah juga menorehkan prestasinya dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah 1. Membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. 2. Membangun jalan raya, mencetak mata uang. 4. Membangun panti asuhan. 5. Membangun gedung pemerintahan. 6. Membangun masjid. 7. Membangun rumah sakit. 8. Membangun sekolah studi kedokteran. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yang diterapkan sangat berbeda-beda dan sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Periode pertama disebut juga dengan periode masa pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat masa kekuasaan dinasti Bani Sayyub dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya juga disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua.
Periode kelima, masa Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitaran kota Baghdad. Ilmu pengetahuan dan agama berkembang dan mengalami kemajuan pada zaman Sultan Malik Syah. Pakar ilmu farmasi dan kimia pada masa dinasti Abbasiyah sebenarnya sangat banyak. Tetapi yang paling terkenal adalah Ibnu Baithar. Ilmu kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah berkembang sangat pesat. Kemajuan ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari kekhalifahan sebelumnya. Di antaranya ada kajian ilmuwan Muslim dalam bidang ilmu agama Islam menghasilkan berbagai cabang keilmuan seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Hubungan ini diperlukan untuk memperkuat posisi dan kedudukan Khalifah Abbasiyah di Muradatul Warsatin. Di samping kelemahan Khalifah, banyak faktor yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur, yaitu 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, fanatisme kebangsaan dibiarkan berkembang oleh penguasa. Sementara itu, para khalifah menjalankan sistem perbudakan baru. Khalifah Al-Mutashim yang memberi peluang besar kepada bangsa Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Mereka diangkat menjadi orang-orang yang sangat penting di dalam pemerintahan, diberi istana dan rumah dalam kota. Mereka pun menjadi dominan dan menguasai tempat mereka diami. Setelah Al-Mutawakkil, seorang khalifah yang lemah naik tahta. Dominasi tentara Turki semakin kuat. Mereka dapat menentukan siapa yang bakalan diangkat menjadi khalifah. Yang kedua, yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Selain itu, penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan dirinya adalah terjadi karena kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya raya. Dana yang masuk lebih besar daripada dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Kemerosotan perekonomian, tetapi setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran juga. Bahkan kemundurannya juga yang sangat drastis. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Sejarah umat Islam mencatat bahwa terdapat banyak dinasti yang bermunculan silih berganti. Salah satunya adalah masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang dianggap sebagai masa keemasan Islam. Hal ini dikarenakan pada periode ini kemajuan di berbagai bidang sangat pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan. Setelah masa keemasannya yang luar biasa, Bani Abbasiyah memasuki babak baru, yaitu babak akhir dari kekhalifahan atau kemunduran yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan dari orang-orang besar dan timbulnya permusuhan rakyat yang dikarenakan perbedaan mazhab. Akibatnya timbul juga perselisihan di dalam furu syariat yang menyebabkan sesat menyesatkan dan kafir mengkafirkan. Kesempatan ini dapat dilihat oleh bangsa Mongol yang terkenal bengis, akhirnya melancarkan agresi ke Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang merupakan anak dari Genghis Khan. Ini menghancurkan segala peradaban dan melakukan pembantaian terhadap penduduk. Di samping itu, berdirilah dinasti-dinasti kecil yang menjadi pengganti dinasti Abbasiyah, seperti dinasti Fatimiyah, merupakan dinasti komunitas ahli bait atau keturunan Rasulullah SAW yang menganut ajaran Syiah dan bertujuan untuk menyebarluaskan ideologi Syiah. Ada dinasti Ayyubiyah yang salah satu dari penguasanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat berpengaruh besar. Dinasti Mamalik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Mamluk India dan Mamluk Mesir.
dan dua mamalik yang sangat berpengaruh besar, Mamalik Bahri dan Mamalik Burji. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.